Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan hukum perdata. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Mayanita Andraini, NPM 18331, kelas B. Dimulai dari apa itu perbandingan hukum perdata. Perbandingan hukum perdata merupakan suatu metode atau cara yang membandingkan antara sistem hukum perdata yang satu dengan sistem hukum perdata yang lain. Misalnya antara sistem hukum Eropa Daratan dengan Inggris atau Anglo-Saxon. Yang selanjutnya yaitu maksud dan tujuan perbandingan hukum perdata menurut Profesor Subekti. Yang pertama yaitu mengetahui perbedaan-perbedaan sistem hukum. Yang kedua yaitu mengetahui latar belakang dari sistem hukum. Yang ketiga yaitu mengetahui sebab-sebab adanya persamaan sistem hukum. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup perbandingan hukum perdata. Yang pertama, pengertian dasar dari perbandingan hukum perdata. Yang kedua, perbandingan hukum perdata secara umum yang membandingkan sistem hukum berbagai negara antara Eropa Daratan dengan Inggris atau Anglo-Saxon. Yang ketiga, perbandingan hukum perdata khususnya yang membandingkan lembaga-lembaga hukum negara yang satu dengan negara yang lain atau dalam satu negara. Manfaat atau kegunaan mempelajari perbandingan hukum perdata. Yang pertama, mendapatkan gambaran tentang berbagai sistem hukum perdata yang berlaku di berbagai negara. Yang kedua, untuk memperluas atau menambah pengetahuan kita mengenai sistem hukum yang berlaku di negara lain. Yang ketiga, untuk membantu pembentukan hukum nasional, misalnya undang-undang perkawinan. Yang keempat, untuk membantu pembentukan perjanjian internasional, misalnya unifikasi tentang hukum Wesel, Cek, dan Cyber, dan lain-lain. Yang kelima, untuk menghindari kesalahpahaman dengan negara-negara di mana kita mempunyai hubungan. Yang selanjutnya yaitu sumber-sumber hukum perbandingan hukum perdata di Indonesia. Yang pertama, sumber hukum material. Yang kedua, sumber hukum formil. Sumber hukum material merupakan tempat dari mana materi hukum itu diambil. Faktor yang membantu pembentukan hukum tersebut contohnya sebagai berikut. Yang pertama, hubungan sosial. Yang kedua, kekuatan politik. Yang ketiga, situasi sosial ekonomi. Yang keempat, tradisi. Yang kelima, hasil penelitian ilmiah. Yang keenam, perkembangan internasional. Yang ketujuh, keadaan geografis. Sumber hukum formil merupakan tempat memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara menyebabkan peraturan hukum formil itu berlaku. Contoh yang diakui umum sebagai hukum formil yaitu undang-undang, perjanjian antar negara, jurisprudensi, dan kebiasaan. Selanjutnya, sistem hukum merupakan elemen penting dalam menganalisis dan mengkaji perbandingan hukum perdata karena dengan adanya sistem hukum itu dapat diketahui aturan-aturan hukum, prosedur hukum, dan perangkat operasional dari lembaga hukum. Berikut merupakan sistem hukum. Yang pertama adalah Anglo-Saxon, yang kedua Eropa kontinental, yang ketiga adalah hukum Islam. Sistem hukum Anglo-Saxon. Sistem hukum ini memiliki nama lain Common Law System. Sistem hukum yang berasal dari Inggris kemudian menyebar ke Amerika Serikat dan negara-negara bekas jajahannya. Sistem hukum Anglo-Saxon merupakan suatu sistem hukum yang didasar pada jurisprudensi. Dibentuk melalui lembaga peradilan dengan sistem jurisprudensi dianggap lebih baik agar hukum selalu berjalan dengan rasa keadilan dan manfaat yang dirasakan langsung ke masyarakat. Sistem hukum ini cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat. Keterkaitan Anglo-Saxon dengan hukum kontrak dan hukum ekonomi. Yang pertama, pada sistem hukum Eropa kontinental hanya mensyaratkan unsur konsensualisme dalam setiap perjanjian, sedangkan bagaimana proses formalnya
untuk mencari konsensus tersebut tidak terlalu penting. Hal ini berlaku untuk hukum kontrak dan hukum ekonomi. Yang kedua, formalitas perjanjian dalam sistem Eropa kontinental harus memenuhi 4 syarat sah perjanjian, yaitu adanya penawaran, kesesuaian kehendak, prestasi, kecakapan hukum para pihak, dan kasuah yang halal. Sistem hukum Eropa kontinental. Sistem hukum ini berkembang di negara-negara Eropa daratan dan sering disebut civil law. Memiliki kodifikasi, dasar sistem dari hukum ini adalah memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi. Hakim tidak terikat pada presiden, memberi keleluasaan yang besar bagi hakim untuk memutus perkara tanpa perlu menandatangani putusan-putusan hakim terdahulu. Sistem peradilan bersifat inkuisitorial, menempatkan konstitusi pada urutan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Sistem ini mengandalkan profesionalisme dan kejujuran hakim. Keterkaitan sistem hukum Eropa kontinental dengan hukum kontrak dan hukum ekonomi. Yang pertama, pada hakikatnya sistem hukum Eropa kontinental atau civil law mengikat dalam hukum kontrak dan hukum ekonomi karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang terbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis. Contohnya, seseorang membatalkan suatu kontrak perjanjian dengan cara mengirimkan email dan surat fax ke perusahaan tertentu, maka perjanjian pembatalan akan sah ketika surat diterima oleh pemilik perusahaan. Hal ini bisa terjadi karena ada aturan dalam sistem perjanjian yang disebut the receipt rule, yaitu perjanjian terbentuk ketika penerimaan terhadap suatu penawaran sampai ke pemberian tawaran. Yang selanjutnya yaitu sistem hukum Islam. Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang dasar pada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf, orang yang sudah dapat dibebani kewajiban yang diakui dan diyakini yang mengikat bagi semua pemeluknya. Keterkaitan sistem hukum Islam dengan hukum kontrak dan hukum ekonomi. Yang pertama, sah bila tidak bertentangan dengan syariat. Yang kedua, subjeknya muhalaf yang artinya tanpa membedakan pria atau wanita. Yang ketiga, tidak mengandung riba, gharar, dan maisir. Sekian penjelasan mengenai perbandingan hukum perdata. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Terima kasih.